ya. Kamu aja ngaco kok ngawur. Nah, jadi gitu ya. Jadi banyak hal-hal dalam Islam itu yang membuat saya terfikir bahwa tidak ada kebenaran gitu ya, tidak ada kebenaran. Padahal Habib saja bilang kalau Al-Qur'an bukan dari Muhammad. Al-Quran itu bukan dari Muhammad, betul. Karena Muhammad nggak menulis Al-Quran. Yang menulis itu siapa nggak tahu. Tanya sama orang Islam. Gak ada yang benar jawabannya mereka. Salve. Selamat malam Salve. Aku ganti tema dulu ya. Bentar teman-teman. Ya, mohon bantuan tap-tap layar ya. Terima kasih teman-teman yang baru bergabung. Baru bisa live YouTube aku. Aku baru lihat di YouTube. Nah, ini sudah ada yang lihat di YouTube. Terima kasih teman-teman semuanya. Ini channel Frater Joseph. Aduh, saya bukan Frater Joseph, teman-teman yang di YouTube. Saya dibilang Frater katanya. Shalom Kak, shalom. Shalom Bang Mokondo, shalom. Kak Tobias, shalom. Bless New Year 2026. Iya, selamat tahun baru ya. Happy New Year teman-teman semuanya. Happy New Year, Tuhan Yesus berkati. Dan murtadkan berapa orang? Oh, saya nggak pernah ngitungin dan tujuan saya bukan banyak-banyakan orang yang dimurtadkan dalam tanda kutip ya. Anda harus mengerti. Saya sudah sering kali bilang gini ya. Kalau seandainya katakan ada orang yang memberikan kesaksian di room saya, misal kayak Kak Dewi atau Kak Rovila atau siapa gitu kan, naik di roomku terus bilang, oh selama saya nonton Bang Joseph saya jadi tercerahkan. Aku nggak bakalan menghitung, oh hari ini Kak Dewi, oh bulan depan Kak Rovila, oh ternyata bulan ini ada berapa gitu. Saya nggak pernah ngitungin sih. Iya serius. Makanya aku selalu bilang itu bukan apa ya? Bukan goal saya, bukan itu. Jadi ketika ada, bukan maksudnya saya bukan menyadarkan. Maksudnya gini, goal saya itu bukan menghitung berapa jumlah orang yang saya sudah murtadkan gitu. Itu bukan goalsnya. Masa saya hitungin? Emang nanti ditanya di pengadilan Tuhan Yesus nanti particular judgment atau pada saat nanti diadili secara umum oleh Tuhan Yesus apakah akan ditanya gitu kan? Sudah berapa banyak orang yang murtadkan? Gak bakal ya. Jadi kalau di luar sana ada saudara-saudari yang mungkin lebih memilih tontonan orang-orang yang mungkin selalu berbicara, oh saya sudah murtadkan 10 orang, 20 orang, ya feel free, itu it's your choice gitu. Tapi kualitas saya nggak seperti itu. Kualitas saya bukannya untuk membicarakan berapa jumlah orang. Bukan saya sombong ya, bukan artinya sombong amat, enggak. Tapi maksudnya supaya kita fokus membela iman kita, mempertanggungjawabkan iman kita. Selama saya 2 tahun, hampir 3 tahun, 2 tahun lebih menjadi pengikut Kristus itu, ya tujuannya untuk memberikan peneguhan iman, bertumbuh bersama, sharing dan seterusnya. Gitu. Makanya saya selalu bilang, kalau ada orang luar sana yang bertanya apakah setiap orang wajib dan tanda kutip menjadi apologet, saya selalu bilang bahwa semua orang itu justru harus menjadi apologet. Kenapa? Karena apologet itu dari bahasa Yunani, berapologia, yang artinya apa? Mempertanggungjawabkan iman. Gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda justru mempertanyakan atau Anda justru mempermasalahkan hanya orang-orang khusus saja, sebenarnya ada salah paham gitu. Jadi maksudnya ketika Anda mempertanggungjawabkan iman, kemudian Anda ketika mempertanggungjawabkan iman itu Anda harus mempunyai namanya latar belakang. Nah, seringkali orang itu menganggap bahwa latar belakang pendidikan itu nggak penting gitu, padahal itu sangat penting. Ketika Anda menyampaikan bernarasi sesuatu, apalagi masalah mengenai iman, Anda harus memiliki yang namanya kemampuan. Gitu. Kemampuan itu bukan soal masalah hanya public speakingnya aja, bukan soal bagaimana cara menyampaikan, tapi juga bagaimana Anda menguasai atau paling tidak Anda mengerti gitu. Apalagi ini masalah iman kan, gitu. Jadi jangan sembarangan gitu. Ini perspektif saya dan memang perspektif saya ini memang juga adalah pengajaran gereja ya. Kalau dalam perspektif iman saya, karena kebetulan saya orang Katolik, dalam gereja Katolik juga sekalipun awam dilibatkan dalam pewartaan, itu tetap harus dalam sesuai koridor gereja gitu. Jadi nggak sembarangan. Karena mengingat kita baca dalam, coba 2 Petrus, berapa saya jadi lupa. 2 Petrus, sorry ya. Saya tuh
dari kemarin mau beli Alkitab, Gramedia tuh dekat kan. Cuman nggak sempet. Ini sudah banyak coretan gini loh. Kita buka dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Di situ dikatakan apa? Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi dalam kekristenan, Anda harus paham dulu ini yang membedakan kita dengan Islam atau dengan ajaran di luar sana yang tidak mengenal Kristus, bahwa mereka menafsirkan menurut kehendak mereka sendiri. Sedangkan dalam ajaran kekristenan, kalau kita mendapatkan dan membaca kitab suci, kita jangan pernah mengedepankan kehendak pribadi. Gitu. Itu yang paling penting. Makanya ketika kemarin waktu saya diskusi sama Dalman, dipertanyakan apa yang membuat orang Kristen yakin bahwa tulisan kitab ini, ya, Alkitab ini atau kitab suci kita ini mempunyai otoritas, mempunyai kebenaran. Ini saya bilang, Alkitab yang kita pakai, Alkitab yang kita baca, yang kita buka lembarannya satu persatu dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu yang sudah dikanonisasi oleh gereja. Otoritas itu datang bukan dari kitab suci, karena buku ini bukan yang diberikan otoritas oleh Tuhan Yesus. Yang diberikan otoritas oleh Tuhan Yesus itu gereja. Anda baca dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Timotius, yang dikatakan sebagai tiang penopang kebenaran itu bukan Alkitab tetapi gereja. Gitu ya. Jadi Anda harus mengerti dan Anda harus terima, suka tidak suka, mau tidak mau. Ya, kebenaran pahit bahwa Alkitab itu datang setelah adanya gereja yang mengkanonisasi. Kalau tidak ada gereja, coba Alkitab apakah pernah dikasih sama Tuhan Yesus? Apakah Yesus pernah mewariskan kitab suci kepada para murid? Nih Petrus, kitab suci gitu. Apakah Yesus pernah nulis? Ya. Jadi Anda harus paham. Makanya saya selalu bilang, apa yang membedakan salah satunya antara keyakinan saya yang dulu, yaitu Islam, dengan Kristen sebagai orang Katolik yang sekarang, itu ya agama saya itu agama buku gitu. Jadi segala sesuatu itu ya buku base-nya gitu. Padahal kalau teman-teman perhatikan, banyak teman-teman Islam yang nggak mengerti Al-Qur'annya sendiri, betul nggak? Karena memang tidak memiliki otoritas pengajaran gitu. Ya, saya sapa dulu teman-teman yang di YouTube. Shalom Salve. Yang di YouTube shalom ya. Salve Brojo, salve hanya Katolik ya. Halo teman-teman semuanya. Apa ini? Aku manggilnya Kak Prasetyo ya. Aku nggak tahu. Kak Prasetyo, channel aku ya ini, yang live lagi di YouTube ini. Tapi kalau di TikTok itu ya ini. Lagi di TikTok itu ya Joseph Albert Michael ini ya. Joshua Kron. Ya, jadi teman-teman buat yang baru bergabung, mohon bantuan juga untuk subscribe YouTubeku ya. Aku baru mulai live di YouTube karena aku baru ngerti. Padahal simple, ternyata aku malas nyari. Jadi di YouTubeku, di profilku ini ada YouTube ya. Klik aja logo YouTube-nya, itu langsung mengarahkan kalian ke YouTube channel saya. Gitu. Ngomong opo iki? Saya sedang ngomong bahasa Indonesia, saya tidak sedang membaca Quranmu. Oke, karena kita sudah mulai ya. Saya rasa sudah cukup dengan pemanasan ya. Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu teman-teman. Salve, shalom teman-teman semuanya. Kita berdoa dulu sembari teman-teman bantu tap-tap layar dan share ya. Kita berdoa dulu, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bawa dalam doa. Bismillah, wal ibn, warhil kudus, alilahi wahid. Amin. Abana alladhi fis samawat, liyataqaddas ismuk, liyati malakutuk, litakun masyiatuk. Kama fis sama'i kadzalika alal ard, atina khubsana kafafa yaumina. Waghfir lana khatayana kama nahnu naghfir liman akhta'a ilaina. Wala tudilna fit tajrib lakin najjina minasyirir li'anna lakal quwata al majd lil ibadi dahirina amin. Assalamu alayki ya Maryam ya mumta'aliyatan ni'amah rabbu ma'aki mubarakatun anti fin nisa'i wa mubarakatun samrat batniki sayyidina Yesu al-Masih. Ya qaddisa Maryam ya walidatullah sholli li ajlina nahnu khata'al al-an wa fi sa'ati mautina amin. Al-majdu lil-ab wal-ibn warahil qudus al-an wa kulla awanin wa ila dahirina amin. Bismillah wal-ibn warahil qudus alilahi wahid. Amin. Selamat bergabung teman-teman semuanya. Selamat bergabung, Tuhan Yesus berkati. Shalom salve Kak Elizabeth. Pasukan mabok Amir lagi mabok pakai bahasa Arab. Dream Chaser, kamu tuh dari dulu ya. Ini fans setia saya ini, Dream Chaser. Namanya itu Dream Chaser, cocok ngikutin junjungannya, tukang mimpi. Kebanyakan mimpi ya jadi kayak gini gitu. Kami nggak mabuk Amer ya. Kalaupun kami mabuk Amer, kalaupun kami meminum anggur atau minum minuman beralkohol, kami ini orang waras, tidak akan sampai mabuk. Nggak seperti kau minum pipis onta aja sampai mabuk. Makanya di pikiran kau itu kalau nggak selangkangan urusan perut ya itu aja gitu ya.
nggak pernah mau naik dia. Jadi saya mute aja ya, soalnya saya baca tulisan kamu tuh kelihatan kayak orang yang kesepian gitu. Kasihan dia di US sana nggak punya teman-teman Islam mungkin ya. Nanti sekali-kali gabung sama Romo Cafe. Oh, sudah beberapa kali Kak Lavender. Sudah beberapa kali gabung sama Romo Cafe. Belajar Bapak kami dalam bahasa Arab. Iya, sebenarnya nggak belajar sih. Sebenarnya karena mungkin saya dulu 18 tahun terbiasa membaca dan juga menyuarakan huruf cacing ya. Jadi ya sudah agak terbiasa gitu dengan fonetik atau dengan apa ya, kalau kita bilang pronunciation ya kalau dalam bahasa Inggris. Jadi alif, ba, ta, tha, jim, ha, ho itu huruf-huruf hijaiyah itu ya, kalau misalkan hal yang sederhana itu ya saya sudah hatam gitu. Jadi pengucapan atau pelafalannya kurang lebih mendekati dengan aksen aslinya. Saya nggak bilang 100% ya, 100% nggak, tapi saya bilang mendekati kurang lebih ya gitu. Apa nama YTAA? YouTubeku namanya Joseph Albert Michael namanya. Joseph Albert Michael namanya. Ya, di YouTubeku namanya Joseph Albert Michael. Oke, ku cari ya. Michael ya. Michael. Nih. Aku tampilin aja kali ya. Ntar, ini gimana caranya? Gimana caranya? Ntar ya. Ya, cari aja Joseph Albert Michael nih. Ini YouTubeku ya, teman-teman ya. Baru aktif YouTubeku. Nah, ini lagi live streaming nih. Nih. Ya, ini YouTubeku. Ini tulisannya. Ya. Oke. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Bentar. Seperti itu. Jadi teman-teman Islam harus sadar ya, kalau saya itu sedang memberitakan kebenaran itu jangan kalian tuduh-tuduh saya itu murtadin palsu. Saya udah 2 tahun di TikTok, bukan saya sombong ya. Saya sudah 2 tahun di TikTok. Jadi kalau Anda mau ngetes saya silahkan, saya selalu terbuka kok. Contoh gini ya, waktu beberapa hari lalu itu kan saya sempat ada janjian mau diskusi ya kan, sama yang namanya Dr. Yusuf. Saya lagi ngecek TikToknya ya. Jadi Dr. Yusuf ini tidak ada kabar gitu loh kan. Lalu kemudian bilang sama saya, katanya di WA aja gitu kabarin. Assalamualaikum Pak, ini WA saya, seandainya ada waktu kita sama-sama live. Seandainya, padahal dia kemarin sudah janji Senin sore. Jadi ulama dan ustadz-ustadz Islam itu sudah takut berhadapan sama saya. Bukan saya klaim kosong ya, kayak Nandar, kayak Kores, kayak Dalman, dan orang-orang Islam polemikus lainnya gitu kan. Kalau Nandar bilang gini, wah tidak ada pendeta-pendeta Oten yang berani gitu kan. Nih, setelah saya, itu saya langsung diskusinya sama siapa? Dr. Yusuf. Beliau gelarnya PhD in Islamic Study ya. PhD loh. Ya, bukan sekedar mahasiswa S1, S2 gitu kan. Salve Jo, salve Tante Jess, salve teman-teman semua yang baru bergabung, mohon bantuan untuk absen ya. Absen, tap-tap layar, love orange-nya kita bantu ya. Bantu supaya saya nggak gampang kena rungkat ya. Yang pernah aku lihat di stories ya, iya bro, Silent Crusaders. Mereka pakai dusta dan takiyah, betul. Kebanyakan dari teman-teman Islam itu bukan hanya sekedar dusta dan takiyah, tapi ranah yang paling mengerikan adalah mereka denial. Contoh, denial itu bentuk penyangkalan yang memang dalam Islam itu hal yang sangat wajar. Justru ketika ada orang Islam yang menerima, kita harus curiga, bisa jadi antara dia murtad atau antara dia memang bukan Islam sesungguhnya. Jadi kalau ada Islam, ya teman-teman perhatikan. Jadi kalau ada Islam yang ketika teman-teman memberikan suatu info tertentu, kemudian Islam tersebut menerima, nah Anda harus curiga. Nggak ada YouTube, ada YouTube aku. Nih kalau enggak teman-teman, bentar. Di profilku, teman-teman klik profil ini, nih profilku. Bentar ya. Ini ada logo YouTube itu kok hilang ya? Bentar ya. Logo YouTube itu kok hilang ya? Coba bentar teman-teman. Ya salve shalom, yang baru bergabung mohon bantu tap-tap layar dulu ya. Kok logo YouTube kok hilang ya?
Bentar. Aku bagikan dulu deh kalau gitu. Bagikan, salin link. Nah, sudah aku tampilkan ya di profilku itu ada link YouTube, teman-teman klik aja. Kalau teman-teman bingung, di profilku ada link YouTube baru aku tambahkan. Itu diklik aja. Ya, terima kasih. Tambah kata channel. Iya, I am from Pakistan. Can you give me your number? Nama lu aja username-nya GOBLOK, menggambarkan perilaku dan junjungan Muhammad lu. Masa ngakunya dari Pakistan? Yang beneran dikit lah Islam. Lagi lu juga mau ngaku-ngaku bukan orang Indonesia, milih negara yang bagus dikit kayak Pakistan. Itu apa nama akunnya itu? Nama akunnya aja GOBLOK, ya kan? Mau kamu orang luar pun saya nggak bakalan kasih nomor telepon, itu privacy. Mana ada orang luar minta nomor telepon. Emang Islam itu aneh-aneh mereka itu. Shalom teman-teman semuanya. Shalom yang baru bergabung, salve. Selamat bergabung, naikin kadrun Jo, nggak ada masalahnya. Ini saya baru mulai, baru pemanasan. Saya baru pemanasan ya. Nanti ya, kita baru pemanasan teman-teman. Di tap-tap layar dulu aja. Shalom Kak Hana Siregar, shalom yang baru bergabung. Jadi tadi kita sempat bahas ya, kalau dalam kekristenan, kalau teman-teman perhatikan saya diskusi atau debat sama Nandar, sama Dalman, sama Kores, ketika kita tanya ayat Al-Quran, mereka tuh nggak bakalan mau kasih tahu. Biar ramai, Sep. Iya, masalahnya nggak ada Bang Armet. Nyarinya gimana? Cari pasien. Iya, saya cari nih. Saya juga lagi live ini cari. Ya. Saya mau belajar sama kamu. Iya, silakan Bu. Kita sama-sama belajar, Bu Hana. Di sini kita sama-sama belajar. Saya bukan yang paling ahli di sini, tapi saya membantu teman-teman untuk menyadarkan bahwa Islam itu bukan ajaran yang benar. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa tidak setuju ya naik gitu, jangan protes. Apalagi pada saat diskusi ya teman-teman. Kalau pada saat diskusi itu ya, itu hubungan saya dengan lawan bicara saya. Kita sudah punya kesepakatan baik secara tertulis ataupun tidak tertulis. Tertulisnya itu by DM. Tidak tertulisnya pada saat kesepakatan kita atau agreement kita pada saat mulai debat. Jangan ada yang baper, karena ini kan diskusi lintas agama. Mungkin ada teman-teman Kristen atau teman-teman Islam yang saling menyerang satu sama lain. Ya tapi ya sudah, itu kan diskusi lintas agama. Mau nggak mau terima konsekuensinya. Akan ada yang namanya, katakanlah hal-hal yang sensitif yang harus disinggung. Contoh, saya juga tidak menutup kemungkinan saya menyinggung Islam karena memang harus begitu. Gitu loh. Saya itu memakai metode dari yang paling lembut sampai yang agak, kalau kita nyebutnya apa ya, intermediate mungkin ya. Dari yang beginner sampai intermediate. Jadi nggak mungkin saya sampai yang kasar banget, enggak lah. Saya nggak mungkin berkata-kata kasar. Paling saya, dan tolong ini ya, catat ya. Kalau saya ngomongin Islam itu pasti ada dalilnya. Begitu teman-teman ya. Jadi tolong buat teman-teman juga saling mengingatkan saya juga kalau misalkan saya sudah mulai terlampau batas. Ya, gitu. Ustadz Abdul Somad, waduh, mana ini Kadrun, jam 19 ada latihan kur nih. Kadrun kau naik dulu itu. Udah lama Kadrun itu nggak naik di room Joseph, itu bukan karena saya nggak mau, karena mereka sudah takut. Jam terbang saya itu bahkan Zuma aja nggak mau diskusi sama saya. Zuma loh. Bayangin, Zuma nggak mau diskusi sama saya. Siapa lagi? Riva itu nggak mau loh diskusi sama saya. Kenapa coba? Ya kan? Ada tanda tanya besar berarti. Kenapa Joseph ini nggak mau dihampiri oleh orang-orang Islam? Polemikus tapi itu udah nggak berani. Ya, gitu. Nah ini yang harus teman-teman tahu ya. Jadi sekali lagi saya mau mengingatkan teman-teman bahwa di dalam ajaran mereka, di dalam ajaran saya yang lama, ketika mereka bilang kita penyembah manusia, ternyata di dalam kepercayaan Islam, di kepercayaan saya yang dulu, saya juga menyembah manusia. Gitu. Bahkan herannya, kalau kita kan menyembah manusia yang adalah sepenuhnya Allah, yaitu firman Allah yang menjadi manusia. Kalau dalam Islam, kita menyembah manusia yang bahkan dirinya sendiri tidak tahu apa-apa. Siapa dia? Yaitu Muhammad. Orang Islam itu akan denial. Mereka bilang, oh enggak, Muhammad hanya nabi. Iya. Tapi kita lihat dulu bagaimana Anda memperlakukan Muhammad yang katanya ada hanya sebagai nabi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena begini, Yesus yang kita sering katakan sebagai firman Allah, Yesus juga dikatakan sebagai nabi. Betul nggak? Yesus itu dikatakan sebagai nabi.
Beliau adalah nabi, imam, dan raja. Ini adalah jabatan kemesiasan Tuhan Yesus Kristus. Ya, mungkin teman-teman Kristen sudah tahu, yaitu nabi, imam, dan raja. Nah, nabi, imam, dan raja ini adalah salah satu gelar kemesiasan Kristus yang kita tahu bagaimana memposisikan Yesus Kristus sebagai firman Allah itu sendiri. Makanya dari itu kita menyembah dan percaya. Kita nggak cuma sekedar percaya, kita menyembah, kita mengikuti apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kebanyakan Islam menyimpulkan bahwa orang Kristen itu mengikuti tata cara hidup Yesus. Jadi contoh, Yesus nggak makan babi, kita nggak makan babi. Ya kan? Terus apa lagi? Yesus katanya matinya dikafani, kita dikafani katanya. Lalu mereka menggunakan itu kan, kayak kemarin Nandar. Kalau teman-teman ada yang nonton debatku sama Nandar kemarin dan masih ingat, Nandar bilang apa? Kalau misalkan kalau misalkan Yesus itu adalah Islam, kenapa? Karena Yesus itu sholat, ya, sujud ke tanah, kayak gitu-gitu ya. Tapi mereka lupa. Terlepas dari semuanya itu, yang mereka lupa intinya adalah Yesus dibaptis, tapi mereka nggak dibaptis. Yesus berjalan di atas air, Tuhan Yesus berjalan di atas air yang meredakan badai, tidak ada satupun orang Islam yang berjalan di atas air. Ya, aneh kan? Yesus tidak pernah pergi naik haji, tapi umat Islam pergi naik haji. Ya, Yesus tidak pernah sama sekali puasa itu ketika teman-teman tahu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam lamanya. Yesus tidak pernah melihat hilal dulu, menghitung hilal. Tapi Islam kalau berpuasa menghitung hilal. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, orang Islam berpuasanya 30 hari. Gimana coba teman-teman? Ini kan adalah salah satu tanda tanya yang besar. Ya, sekali lagi. Jadi ada beberapa keberatan dari saya yang mungkin bisa dijawab oleh teman-teman Islam. Ya, kalau teman-teman pengen tahu ya, to be very honest, saya juga sudah berusaha untuk approach atau menghubungi orang-orang mu'alaf di luar sana. Dari mulai yang paling terkenal, Jesselyn. Mungkin teman-teman ada ingat dulu yang katanya dibaptis sampai 7 kali. Ya, selain Jesselyn itu siapa lagi ya yang cowok tuh, lupa saya. Jadi itu sudah saya kontak gitu. Tanpa mereka yang kontak saya duluan kontak mereka gitu untuk diskusi di TikTok. Nah, orang-orang Islam akan bilang, "Oh, kok diskusi TikTok, diskusi offline lah." Mereka bilang gitu. Dulu tahun lalu teman-teman 2024, Ardiansyah juga ngajakin saya, katanya debat offline. Saya bilang saya mau, tapi bayarin semua akomodasi, saya tinggal terima beres. Dan harus ada agreement, hitam di atas putih, tidak ada saling mempersekusi. Nggak berani, sampai sekarang nggak ada kelanjutan. Iya dong, benar nggak teman-teman? Iya dong, karena fair gini. Anda kalau misalkan memang ajaran benar, nggak usah takut, karena kan jumlah Anda sudah banyak. Ngapain takut sama saya? Bisa apa saya? Bukankah Allah kamu lebih berkuasa? Atau kamu tahu Joseph itu lebih berkuasa daripada Allah? Ya kan? Nah, salve Jo, salve Kak Emir, salve. Alasan, betul Bunda Ami, hanya alasan mereka itu. Kalau mau ikut Yesus, Kadrun puasa 40 hari, ndak makan, ndak minum. Jangan lupa, Yesus tidak kawin. Jadi dibanding sholat, puasa, haji, mereka itu paling berat meninggalkan apa, tahu nggak teman-teman? Kawin. Betul? Gak bisa mereka kalau nggak kawin, kemana-mana ngomongin kawin. Si Rifa walaupun perempuan begitu tertutup ya kan, auratnya ya kan, mulutnya nggak tertutup, ngomongin kawin, ngomongin kelamin lah apa segala macam. Loh, mereka lupa kalau mereka mau bilang Yesus Islam, Yesus nggak kawin gitu loh. Gimana cerita? Kenapa mereka nggak ikutin Yesus? Yesus baptis, mereka nggak ikut. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, mereka nggak ikut. Yesus merayakan perjamuan kudus, ya, mereka nggak ikut. Yesus disalib, mereka nggak ikut disalib. Bingung saya. Pelaku VCS. Bundaan bisa aja ini. Masih ingat aja. Bunda, ya teman-teman, saya itu paling takut ya nginget muka-muka layu itu, muka-muka madesu itu ya. VCS itu kok diingatkan lagi. Diingatkan lagi tuh, saya sudah lupa loh. Karena itu terbayang-bayang itu horor saya. Saya jadi nggak nafsu makan, nggak selera makan, tau nggak Bunda? Kita lanjut ya. Salve teman-teman, shalom. Ngedengerinnya ampunilah ya. Jadi ada beberapa macam, kalau teman-teman perhatikan, ada beberapa macam orang Islam yang kalian temui di dunia.
ya, mau kalian temui di lingkungan kerja, di lingkungan bertetangga atau apapun itu yang mereka memang berbuat baik. Jadi saya ingatkan lagi teman-teman, saya selama hadir di TikTok dari 2023 saya tidak pernah menyebarkan kebencian. Itu yang harus digarisbawahi dulu. Jadi ketika saya memberikan kesaksian, kemudian saya juga meluruskan tuduhan, menjawab dan seterusnya, yang saya lakukan itu bukan menyebarkan kebencian, tapi pure saya mempunyai hak untuk bersuara mengenai iman saya. Ya dong, ketika mereka menuduh Yesus itu bukan Tuhan, ketika mereka menuduh Alkitab dipalsukan, masa orang Kristen disuruh diam? Kami punya hak. Nah, kami ini nggak cengeng, betul nggak teman-teman? Kami nggak cengeng. Ketika kami mendengar tuduhan-tuduhan seperti itu, kami nggak langsung demo berjilid-jilid, entah di Monas atau di Bundaran HI, nggak pernah. Karena orang Kristen itu, ya puji Tuhan, ini yang saya bisa buktikan. Orang Kristen itu adem-adem, kenapa? Karena kita tuh orang Kristen punya banyak pikiran gini loh. Daripada kita berjemur di Monas, mending duduk aja, anteng. Ya kan? Kenapa? Bukan artinya orang Kristen itu nggak punya solidaritas atau nggak punya keberanian atau semacamnya. Tetapi orang Kristen itu mempunyai skala prioritas. Ya, kami ini mempunyai skala prioritas. Dibanding kami mengurusi hal-hal nggak penting, lebih baik kami menambah wawasan, ya, atau hal-hal penting lainnya. Ya nggak? Daripada kita harus demo, ya kan? Soalnya orang Kristen kerjanya bukan demo, orang Kristen itu kerjanya bermacam-macam. Ada yang direktur, ada yang CEO, ya kan, ada yang owner gitu kan. Mungkin kalau mereka mayoritas kebanyakan pekerjaannya itu ya demo. Mereka kalau ada demo langsung maju paling depan. Ya, loh, lupa kalian waktu 212 waktu bulan Desember kemarin sebelum tahun baru, mereka demo pas hari apa? Hari biasa, coba bayangin, weekday. Ya, saya pulang kerja macet, ya kan, di Tugu Tani macet, Monas macet, ditutup jalan ini. Saya bingung, oh iya ada demo 212, lupa saya kan alumninya. Ya, gitu. Inilah makanya saya bilang gini ya, sekali lagi. Ada beberapa macam persoalan yang kita temukan dan kita harus akui nggak semua Islam seperti itu, tapi yang seperti itu sudah pasti Islam. Ya, dan teman-teman harus akui ya, kalau teman-teman menemukan Islam yang baik-baik itu bukan karena ajarannya, tapi karena mereka pribadinya sendiri yang tidak sepenuhnya Islam. Kenapa saya bilang seperti ini dan kenapa saya berani bilang seperti ini? Karena kalau dalam ajaran Islam, berbuat baik itu harus ada syaratnya. Ngerti ya? Kalau di kita kan unconditional. Ya, kita mengasihi itu unconditional karena Allah Bapa di surga mengasihi kita juga unconditional gitu kan. Ya, sangat berlimpah, sangat tidak pernah yang namanya menyulitkan, membeda-bedakan, mengkotak-kotakan, kan nggak pernah. Tapi kalau Islam itu mengkotak-kotakan, ya balik lagi tadi saya sudah bilang, kalau ada Islam yang seperti itu, mengasihi orang Kristen, mau orang kafir atau orang apapun selain Islam, itu berarti mereka tidak menjalankan keislamannya dengan baik. Karena kalau Islam sejati, mereka justru akan pilih-pilih berbuat baiknya. Betul nggak teman-teman? Anda harus tahu. Jadi ketika saya berbicara seperti ini, sekali lagi bukan artinya saya sedang menyebarkan kebencian. Ini sebagai pengingat untuk kita bersama. Karena saya pernah di sana dan saya juga berperilaku seperti itu waktu saya di sana. Nah, nanti jangan teman-teman mikir, oh itu mah kamu doang Joseph. Enggak. Ya coba buktikan aja sendiri. Lihat di sosial media, lihat dampak-dampaknya ketika mereka berbuat baik atau apapun itu. Atau ketika teman-teman berbuat baik kepada mereka. Contoh, ketika orang-orang Kristen ya kemarin itu waktu, mohon maaf ya saya harus sebut ini, bukan artinya saya tidak memiliki empati. Tapi ketika teman-teman kita yang di Sumatera kemarin kalau tidak salah mendapatkan bantuan dari kongregasi suster OSF ya. Itu ada yang komen, masih aja ada yang komen, kok pakai direkam sih, kok ini sih, ini agenda terselubung katanya. Banyak orang Islam seperti itu. Sehingga mereka mengatakan bahwa suster-suster atau para romo atau ketika gereja turun tangan untuk memberikan bantuan, mereka pikirannya seperti itu, iri dengki dan hati yang busuk gitu. Kebanyakan dari mereka seperti itu. Jadi makanya saya bilang ajaran-ajaran yang ada di dalam Islam itu teman-teman harus perhatikan ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Aku cuma lewat. Serius dulu ya, saya ikut demo. Iya, aku waktu kesaksian kan aku bilang. Waktu aku kesaksian dulu aku bilang, kan betul nggak teman-teman? Jadi kan kesaksianku itu aku bilang. Jadi dulu itu teman-teman waktu aku jadi Islam itu radikal banget. Sumpah aku nggak bohong, nggak boleh sumpah. Nggak, maksudnya aku nggak bohong. Aku nggak bohong.
Jadi ketika aku masih SMP, ini aku ulang lagi ya. Ini aku ceritakan lagi hal yang paling parah. Jadi kalau teman-teman lihat di media sosial, itu kan kebanyakan polemikus-polemikus itu hanya menghina, hanya menghujat itu lewat media sosial, betul nggak? Hanya lewat media sosial, kebanyakan dari mereka. Nah, sementara yang aku lakukan itu face to face gitu. Kalau kita sebutnya head to head sekarang ya, face to face. Jadi muka dengan muka, jadi ketemu gitu, tatap muka langsung. Dan itu kejadian pertama kali yang aku lakukan, kebencian itu towards Christian atau radikal itu. SMP loh ya, SMP bayangin, SMP kelas 2. Kelas 1 atau kelas 2 saya lupa, pokoknya SMP. Nah, waktu dulu itu kan waktu zamannya jual-jual agama itu sudah mulai tren ya, sampai dengan sekarang kan. Tapi trendsetter itu mulainya itu kan tahun segituan ya teman-teman ya, betul nggak? Nah, ketika saya dulu SMP itu ya saya seradikal itu, sebenci itu dengan orang Kristen, sebenci itu dengan Tuhan Yesus. Karena dulu tontonan saya ya, seperti yang saya waktu bilang kesaksian dulu itu, tontonan saya itu Zakir Naik. Zakir Naik saya nonton. Irina Handono. Terus almarhum Stephen Indra Wibowo. Karena yang menarik perhatian saya waktu itu mereka ngakunya dari latar belakang Romo Romo Stephen Indra Wibowo itu ngakunya Romo SJ ya, Serikat Jesuit, ngakunya katedral lagi. Terus Irena Handono itu juga ngakunya mantan kepala Biorawati apa gitu, saya lupa. Nah, terus kalau Zakir Naik ini kan ya itu idolanya Islam ya, Zakir Naik gitu. Jadi dulu tontonan saya seperti, nah bisa dibayangkan brainwash yang seperti apa yang saya dapatkan ketika contoh. Irene Handono bilang katanya Yesus itu baru dilantik jadi Tuhan ketika Konsili Nisea. Nah, itu dulu sempat saya pakai argumennya. Kemudian Zakir Naik menggunakan argumentasi yang selalu bilang, where in the Bible that Jesus himself stated, I am God, worship me, kayak gitu kan. Ya seperti itu saya gunakan, jujur, itu saya juga gunakan narasi-narasi mereka, statement-statement mereka tuh saya gunakan gitu. Kemudian apalagi kalau Stephen Indra Wibowo itu ya dari Katolik, itu lebih ke spesifiknya sekali lagi mengenai ketuhanan Yesus 11-12 sama Irene Handono dan Zakir Naik. Tapi sekali lagi ketika saya nontonin mereka, itu yang saya pakai itu ya argumentasi narasi-narasi mereka gitu. Dan kebanyakan lawan bicara ini kebetulan adik kelas saya ini bisa menjawab. Ya, kebanyakan adik kelas saya ini bisa menjawab. Nah, jadi ketika itu terjadi menjadi apa ya, tamparan keras, pukulan telak bagi saya ketika ternyata lawan bicara saya ini bisa menjawab. Nah, tipikal saya waktu saya jadi Islam dulu waktu SMP itu ya memang sama seperti Islam yang sekarang, nggak berubah-berubah gitu. Jujur, nggak berubah. Islam yang sekarang kalian dengarkan di TikTok, Islam yang kalian temukan sekarang di TikTok, atau mungkin pernah mengalaminya secara langsung, itu sampai saya masih Islam tuh kayak gitu. Tabiatnya memang sudah dari sana, sudah disetting kayak gitu. Beneran sudah dari sana kayak gitu. Jadi kalau dibacakan Alkitab, misal kita buka ayat nih ya, kita buka ayat misalkan Yohanes 1 ayat 1 misalkan, pada mulanya adalah firman. Oh, itu sudah dirubah, itu palsu, itu nggak benar. Atau mereka bilang gini, ketika kita contoh buka ayat yang paling mereka senengin itu kan Yohanes 17 ayat 3 ya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus gitu kan. Itu aja dari dulu saya SMP, dari dulu saya kecil itu sampai sekarang saya sudah akil balik, sampai saya sudah lulus kuliah, itu aja pertanyaannya. Itu aja sampai saya lulus kuliah. Jadi kalau kita bilang secara kecerdasan berpikir atau bernalar atau dalam menyampaikan sesuatu, Islam itu mengalami stagnan, tau nggak? Kenapa bisa seperti itu? Coba bayangkan teman-teman yang terpelajar, ya saya yakin teman-teman saya orang-orang Kristen ini mau berpikir ya nggak seperti Islam, maunya imani saja. Gini, kebanyakan dari mereka, kenapa pertanyaannya itu saja, narasinya itu saja? Ya sama seperti ketika mereka beriman. Apa? Ya udah, yang kayak gitu ya mereka ikutin. Dibilang katanya junjungannya belah bulan, iya aja. Dibilang junjungannya itu naik hijrah dari Mekah Madinah, dari Masjidil Aqsa kemana, dari langit 1 ke langit 7, iya aja, padahal itu mimpi. Betul nggak? Nah, kebanyakan seperti itu. Nah, lagi saya harus mengingatkan teman-teman,
Sekalipun saya sudah menjadi orang Katolik, bukan berarti saya kemudian balik lagi ya, bukan berarti saya spread hate atau menyebarkan kebencian kepada mereka. Karena saya nggak benci, justru saya sayang mereka. Kalau saya benci, saya udah bodo amat sama mereka. Saya sayang dengan mereka, makanya cara orang Kristen menyayangi adalah menyelamatkan, betul nggak? Memberitakan keselamatan, mengajak mereka supaya mereka sadar, betul ya? Jadi jangan salah paham, oh Joseph kayaknya benci banget. Kalau saya benci, saya bodo amat, ya. Tahu kan kalau kita benci sama seseorang itu kita nggak mau tahu, nggak mau dengar gitu kan. Oh saya benci sama Joseph. Orang mau ngomongin apa tentang Joseph saya tutup kuping. Orang mau bilang Joseph ada di situ saya nggak akan datang kan kayak gitu. Itu namanya benci ya. Jadi saya nggak pernah benci sama Islam. Jangan salah paham Islam ya. Enak aja kamu mengurangi umur saya. Kenapa? Kalau benci itu kita berkurang umur kita ya kan. Masa nanti kalau oh ya misal ya kalau ditanya alasannya apa ini dok, si Joseph ini kena penyakit kok, rasa-rasanya Joseph itu kena penyakit ini, oh gara-gara ngebenci Islam. Saya nggak mau alasannya jelek banget ngebenci Islam. Ya, seperti itu. Murtad udah berapa lama sih? Aku murtad dari umurku 18 tahun. Cuman waktu umur 18 tahun itu masih dari umurku 16 tahun. Ya 16 tahun. Jadi perjalanan dulu nih, 16 tahun itu sudah mulai tidak percaya dengan Islam, ya. Waktu masuk SMA itu sudah mulai tidak percaya dengan Islam. Walaupun SMA aku tuh SMA Islam loh ya. Bukan SMA Islam, maksudnya SMA swasta, maksudnya SMA negeri tapi Islami sekali. SMP pun juga Islami sekali. Jadi di daerah Jawa Barat itu terkenal kayaknya sampai sekarang deh. Kalau aku masih berkunjung ke sekolahku yang dulu SMP dan SMA tuh pagi-pagi suka masih ngadain sholat duha pagi-pagi. Nah, lanjut ya. Jadi ketika dulu itu aku maju mundur untuk dibaptis karena aku masih belum punya gambaran lah ya mau dibaptisnya seperti apa, aku belum tahu gitu kan. Jadi masih meraba-raba istilahnya gitu, belum ada stand position yang membuat oke, aku baptis gitu, belum. Jadi ketika itu ya ini aku ceritakan ulang ya karena sambil ini. Jadi ketika itu ya saya sembari belajar otodidak mengandalkan internet ya. Puji Tuhan ya, internet semakin kita buka, semakin kita manfaatkan dengan baik, itu mendapatkan pengetahuan itu. Tapi kalau internet kita pakai hanya untuk seperti iman saya yang dulu ya nggak dapat apa-apa gitu. Jadi saya belajarnya lewat internet. Nah dimulai dari situ saya nonton channel-channel YouTube Romo Katkit ya, terus juga saya baca-baca website Katolisitas, Sarapan Pagi, seperti itu. Itu dulu itu dulu website dan channel-channel yang saya akses. Ya, jadi dulu saya dibelikan handphone itu ya isinya kayak gitu-gitu. Nah, maksudnya pencariannya itu seperti itu, history saya. Nah, singkat cerita, ketika saya juga mengalami yang namanya miracle, ya kalau saya sebutnya miracle ya, keajaiban secara spiritual ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mendengar ketika saya mempunyai kesaksian saya menyimpan rosario. Ini bukan artinya saya menjadikan jimat ya, tolong di garis bawahi, bukan artinya menjadikan jimat, tapi maksud saya Tuhan bekerja dengan cara misterius, salah satunya dengan melalui perantara alat doa yang kita gunakan, yaitu rosario itu. Nah saya juga pernah kan sudah cerita itu mengenai rosario, itu juga pernah mendapatkan ibaratnya apa ya, semacam bukan nasihat tapi orang yang mengalami penglihatan ya. Jadi hal-hal seperti itu saya dapatkan yang kemudian menggugah hati saya untuk dibaptis seperti itu. Yang gak masuk akal di Islam menurut kamu apa waktu itu Bang Jo? Semuanya. Setelah saya mempelajari satu persatu, semuanya makin lama gak masuk akal. Makin lama gak masuk akal, beneran. Ya, makin lama gak masuk akal. Semakin mempelajari, to be deep in history is to be Muslim. Ini ada pasien dulu, tar dulu. Kita jeda dulu, ada pasien ternyata. Teman-teman bantu tap-tap layar ya. Yang menikmati di bawah yang sedang menyimak, bantu tap-tap layar. Dikencangkan tap-tap layarnya. 430 orang masuk 70.000. Ya, shalom. Selamat malam, gurunya Tuhan Anak. Salve Bang Hans, salve. Saya mau tanya satu Bang. Iya, silakan buka kamera dulu. Iya, silakan buka kamera dulu. Oh, silakan Riko. Iya haruslah, karena saya berbicara dengan manusia atau dengan Muhammad. Silakan Bang, buka kamera. Enggak, saya gigit kok. Siap. Ya, posting ulang teman-teman ya. Di pojok kanan bawah ada tanda panah, teman-teman bagikan ulang atau repost ya. Yang belum absen love orange, absen teman-teman. Oke, ya, silakan apa pertanyaannya? Saya mau tanya satu aja Bang. Adakah kok putus-putus Yesus memberikan putus-putus ya?
Suaranya, gambarnya lancar tapi suaranya delay. Coba apa? Adakah apa? Adakah Yesus memberikan legislasi atau memberikan clue nama-nama orang-orang yang menuliskan kitab Injil untuk diberitakan kepada kalian? Oke. Adakah Yesus memberikan clue tentang menulis Injil gitu ya? Jadi inti pertanyaannya gini, saya buat simple dan sederhana. Pernah nggak Yesus waktu dia hidup ngasih nama-nama, ini adalah Yohanes nulis Injil, ini adalah ini. Ya, simpelnya saya jawab pakai Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita baca bersama di situ ya. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perhatikan. Dan ajarlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Kata kuncinya adalah Tuhan Yesus memberikan amanat agung untuk memberikan kepada para rasul penyertaan dan juga memerintahkan mereka untuk pergi seluruh bangsa dan membaptis untuk menjadikan semua bangsa murid. Dan juga Yesus memberikan amanat untuk mengajar. Ya, tadi kan jelas ya dalam Matius 28 dan 20. Dan ajarlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Ajaran yang telah Yesus perintahkan kepada para murid inilah yang kemudian dituliskan. Nah, bagaimana itu bisa terjadi ketika orang Kristen mempunyai Injil? Yang Anda harus tahu, Injil itu perjanjian baru, bagian dari perjanjian baru. Ada Injil Markus, Matius, Lukas. Ini yang dimaksud dengan sinoptik dan Injil Yohanes. Keempat Injil ini dituliskan oleh para murid, para rasul. Tulisan yang paling bisa kamu pertimbangkan, Bang Riko dan teman-teman Islam, ini otentik atau tidak. Kalau misalkan kamu seandainya Islam gak percaya dengan Matius, Markus, Lukas, paling tidak kamu harus percaya dengan Yohanes. Kenapa? Sekalipun Yohanes hanya sebagai satu-satunya katakan yang bisa diterima oleh Islam, tulisan Injil Yohanes itu yang paling menekankan keilahian Tuhan Yesus. Kenapa saya bilang kamu harus percaya dengan Injil Yohanes? Karena Yohanes kita Yesus Kristus. Yohanes itu berada di kayu salib. Dan kepada Yohanes sendirilah Tuhan Yesus juga menyerahkan Bunda Maria. Inilah ibumu. Jadi sudah pasti Yohanes tahu. Maka saya buktikan Yohanes yang menyertai para murid untuk menuliskan Injil. Bro, Nah, bagaimana? Bro, kepanjangan. Ya kalau kepanjangan saya sedang menjawab. Kamu pernah sekolah nggak? Kalau sekolah, kalau kamu bertanya sama guru, jangan protes. Ya jangan protes. Memangnya Islam ditanya, oh ini amin, amin. Ada orang Arab menjelaskan amin, nggak tahu artinya. Saya sedang menjelaskan, ya. Saya sedang menjelaskan, ini belum selesai. Dan ini tidak terlalu panjang, ini nggak nyampe 10 menit bahkan. Untuk keempat saya itu udah bilang, Matius 28 ayat 20. Yesus memerintahkan para murid untuk ajarlah segala sesuatu. Nama-namanya mana? Oke, nama-nama muridnya kita lihat di dalam Alkitab ya. Kita lihat nama-nama muridnya. Di dalam Injil, bentar. Bukan nama-nama muridnya, kan aku tadi udah tanya. Legalitas daripada Yesus diberikan kepada keempat Injil ini, keempat penulis Injil ini di mana legalitas itu? Lukas 10 ayat 16 nih. Nih, sudah diam. Ini legalitas kamu bilang kan? Kamu ngerti nggak yang namanya legalitas, definisi legalitas? Kamu kan sok-sokan pakai bahasa yang cerdas. Ya, kenapa kamu tutup kamera? Saya nggak mau kamu tutup kamera, tampilkan wajah kamu supaya orang tahu beginilah kualitas Islam. Nih, kamu lihat legalitas ya. Lukas 10 ayat 16, kita lihat kata Tuhan Yesus apa? Siapa yang mendengarkan kamu, mendengarkan aku. Siapa yang menolak kamu, menolak aku. Siapa yang menolak aku, menolak dia yang mengutus aku. Ini legalitas. Kalau kamu tidak percaya dan tidak mendengarkan ajaran para rasul, tidak mau percaya Alkitab, tidak mau percaya Lukas, tidak mau percaya Yohanes, tidak mau percaya Matius, Markus, maka kamu tidak mendengarkan Yesus. Dan ketika kamu tidak mendengarkan Yesus, kamu menolak Yesus. Dan ketika kamu menolak Yesus, kamu juga menolak Bapa. Ini otoritas, legalitas. Namanya mana yang disebutkan oleh Yesus? Mana namanya? Kamu disuruh percaya tapi kamu nggak tahu mana orang namanya murid-murid Yesus. Namanya murid-murid Yesus. Namanya murid-murid Yesus. Siapa namanya itu? Ya udah saya buka, berarti kan tadi saya mau tampilin katanya nggak perlu. Oke, saya lihat ya. Kita buka di dalam Matius 10 ayat 2. Ini saya mau bukakan. Jangan nanti saya tanya balik, pernah nggak ada Al-Quran ada legalitas? Mana? Saya tanya balik loh. Bisa nggak kamu jawab?
Ah, Ya jawab dulu nggak lah. bisa jawab lu, Gua aja lebih dari ambrul tadi lu, udah Al-Quran berapa lu menit ditulis sama nanya. siapa? Udah diem. Nanti saya tanya balik. Nih, Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Inilah nama ke-12 rasul. Yesus memberikan kuasa untuk mengusir roh jahat. Nanti saya tambahkan ayat lagi. Yesus memberikan kuasa pengajaran. Kamu ini nggak ngerti berarti, nggak ngeh gitu kan. Nih, nama-namanya. Kuasa untuk Timon, yang disebut menuliskan Petrus. Injil, mana kuasa? Iya, nanti saya Malah tuliskan, nanti kuasa, saya malah, buktikan. malah kuasa. Buka kamera dulu, buka kamera dulu. Jangan cuma congor. Buka kamera dulu. Nanti saya tanya yang sama ya. Kamu harus bisa jawab. Kalau kamu nggak bisa jawab, berarti kamu lebih parah daripada saya. Saya sudah punya jawaban, hanya saja kamu tidak terima. Nah, saya pengen tahu, Islam punya jawaban atau tidak? Kalau kamu mau membantah saya, bantah pakai data, bantah pakai ayat. Buktikan kualitas Islam itu lebih unggul daripada kualitas Kristen kalau kamu mau membanding-bandingkan. Ya, nih, Yesus memanggil ke-12 murid. Ini ke-12 murid Yesus, ini salah satunya Yohanes. Yohanes ini menuliskan Injil, murid yang paling dikasihinya. Nah sekarang, bagaimana Yohanes memiliki kuasa? Tadi Lukas 10 ayat 16 dan ketika dibaca dalam Matius 10 ayat 2 tadi. Nah sekarang, kalau kamu mau bukti, apakah para rasul itu menuliskan kitab suci? Kita buka surat Yohanes sendiri. Dalam 1 Yohanes kita buka. Dalam 1 Yohanes yang pertama, kesaksian rasul tentang firman hidup. Kita baca, apa yang ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dengan kami raba dengan tangan kami, Intinya tentang firman nggak hidup. ada ya legalitas dari Itu tadi ada, itu tadi ada namanya. Itu tadi ada, Matius 10 ayat 2. Matius 10 ayat 2, kamu lihat nama-namanya di sini. Matius 10 ayat 2, mereka diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus, mengutus Untuk apa untuk di situ mengajar. diberikan kuasa untuk Nih, apa? Matius 10 ayat 2. Yesus memanggil ke-12 rasul. Ya, Yesus memanggil ke-12 muridnya untuk memberi mereka kuasa untuk Yesus mengusir roh-roh memanggil jahat dan penyembuh. ke-12 murid dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan orang-orang. Nah, itu kuasa roh jahat dan menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit. Nah, terus perhatikan, belum selesai. Belum selesai Islam. Nanti saya tanya balik, kamu mampu jawab gak? Bilang sama saya kamu mampu. Kalau kamu gak mampu, kamu di bawah. Karena kamu cuma berpolemik murahan. Buka kamera kamu, tampilkan wajah pengikut Muhammad yang madesu itu, ya. Dan jawab pertanyaan singkat saya, kamu berani gak ditanya balik? Kamu berani gak ditanya balik? Silakan dijawab dulu. Saya selesaikan punya saya. Kalau kamu masih nggak terima, saya angkat tangan. Silakan jelaskan dari sisi Islam. Berani? Halo? Legalitasnya Al-Quran apa? Loh, takut, kabur. Udah turun deh, bom-bom waktu saya. Ini Yesus memanggil ke-12 rasul, ini namanya. Saya mau baca ini. Ya, Yesus memberitakan, nih baca di sini. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Ini beritakanlah artinya apa? Memberitakan. Ketika bagaimana cara memberitakan, inilah Injil. Memang tidak secara serta-merta. Kenapa? Ya aneh, ngapain Yesus nyuruh nulis mereka? Orang punya mulut kok punya kuasa. Emang tulisan itu bisa berkuasa? Nanti saya tanya lagi, Islam memiliki kuasa nggak? Al-Quran mereka itu dari legalitasnya Al-Quran itu ada nggak teman-teman? Nggak bakalan ada. Kenapa? Karena Al-Quran ditulis oleh orang yang tidak jelas. Aduh, Islam buang-buang waktu saya. Nanti saya tanya penulis Quran, kamu AAUU. Al-Quran itu hanya dihafal, kata Unirifa. Ya, Al-Quran itu hanya dihafal katanya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Bentar. Oke, kita lanjut dengan Islam yang lain ya. Kalau ada. Kalau nggak ada ya udah. Warokah bin Tompel, Warokah bin Nofal.
Teman-teman tap-tap layarnya ke yang open cam ya, yang host. Kalau tap-tap layarnya ke yang lain, takutnya kepencet request, nanti ada teman-teman yang kaget lagi. Ya shalom yang baru bergabung ya, shalom, salve teman-teman semuanya. RGG, Dale, nggak tahu saya ini. Shalom Adit, selamat malam. Shalom Om. Shalom. Selamat malam. Dari Islam atau dari Kristen? Dari Kristen Om. Dari Kristen. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Nggak bisa open cam ya? Silakan. Silakan. Salah ketik Silakan. tadi aku Om. Salah ketik. Oh, salah ketik. Ya udah. Saya turunin ya. Ya Om. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Oke, ada lagi Islam, pasien mau naik ya. Itu pasien satu sudah kabur, nggak kuat sama dosisnya. Kenapa? Karena overdosis duluan dia. Saya sudah menjelaskan otoritas dan legalitas Tuhan Yesus kepada para murid, memberikan kuasa kepada mereka untuk pergi mengajar. Lah orang mengajar bisa pakai lisan dan tulisan kok nggak jadi masalah? Kok mau mengejarnya cuma tulisan doang? Kenapa bingung ya? Kok bisa orang Kristen itu bisa lebih hebat daripada nabiku? Padahal nabiku aja ngebaca nggak bisa. Ya, kamu sudah takut kan? Kenapa nabimu aja nggak bisa baca, buta huruf, nggak bisa nulis? Wah, saya diketawain di bawah malah framing. Inilah kebiasaan Islam, mengikuti Muhammad. Mereka memframing sambil mereka lari ke arah batu hitam yang akan mereka cium dan jilat. Tadi di atas gak jawab, gak respon apa-apa. Giliran sudah di bawah, wah kalang kabut. Wah, di atas diem aja tadi, ya kan? Ya, kamu aja ngaco kok ngawur. Nah jadi gitu ya. Jadi banyak hal-hal dalam Islam itu yang membuat saya terpikir bahwa tidak ada kebenaran. Gitu ya, tidak ada kebenaran. Padahal Habib saja bilang kalau Al-Quran bukan dari Muhammad. Al-Quran itu bukan dari Muhammad, betul. Karena Muhammad nggak menulis Al-Quran. Yang menulis itu siapa nggak tahu. Tanya sama orang Islam. Gak ada yang benar jawabannya mereka. Ya, seperti itu. Tapi kita lanjut ya. Kita lanjut teman-teman. Yang di YouTube masih kedengeran suara saya ya. Coba teman-teman ya. Saya cek dulu teman-teman yang di YouTube sebentar. Bentar ya, saya cek dulu di YouTube. Mana ya? Bentar ya teman-teman ya. Sambil tap-tap layar. Tap-tap layar ya. Salve Kak Teresia. Ini maksudnya apa? Ya, buat yang di YouTube yang mau naik langsung ke TikTok ya. Salve C Violet. Lo dimatiin mikrofon gue, lo dimatiin mikrofon gue. Berita tip. Kamu ngetik apa sih? Coba ngetik yang bener lo, Islam lo. Jangan bikin saya baca pusing lo bacanya lo. Pengikut Muhammad. Yang bener lo, ngetik lo. Ya, jadi saya lanjut ya. Sampai mana tadi kita ngomongin saya murtad? Biar kita bikin Islam tambah kejang-kejang. Oh ya gini. Yang menarik adalah ketika saya lulus SMP itu kan gerak-gerik saya sudah mencurigakan teman-teman. Ya ini saya melanjutkan yang tadi ya. Gerak-gerik saya mencurigakan. Jadi saya sudah tidak sholat. Ya kenapa? Saya udah nggak yakin. Buat apa saya menjalankan sesuatu yang saya tidak yakini, betul nggak? Ini sambil streaming di YT. Ya betul, sambil streaming di YouTube. Ya. Apa benar Jo sholat itu pernah dibatalin sama Umar? Dalam konteks apa dulu? Kalau dibatalkan oleh Muhammad itu pernah. Waktu Allah kasih ketetapan sholat itu 50 waktu, Muhammad nego jadi cuma 5 waktu. Ya. Bentar dulu. Saya selesaikan dulu cerita saya. Nah, jadi pada saat saya waktu lulus SMP, ya, kemudian masuk pendidikan menengah atas SMA, itu saya gerak-geriknya sudah mencurigakan. Ya, kayak saya bilang di awal bahwa SMA saya juga menerapkan standar-standar Islami. Ya bukan Islami, maksudnya agama lah, ya agamis. Teman-teman yang Kristen juga diberikan kesempatan untuk ada kegiatan roh kris, ya. Terus yang lain juga diberikan sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, yang Islam ini biasanya kita menggelar sholat duha. Nah, poin-poin yang mau saya sampaikan adalah ketika saya lulus SMA, ternyata singkat cerita, gerak-gerik saya itu sudah dicurigai oleh guru-guru, termasuk wali kelas saya dan guru agama. Nah, kebetulan wali kelas dan guru agama saya itu perempuan, ya. Ya memang lah ya, namanya emak-emak gitu. Saya nggak akan julid ya, karena mungkin sifat keibuan mereka. Cuman ada beberapa poin bagi saya itu yang terlalu offside. Jadi mereka menuduh saya itu kena kristenisasi gitu kan. Nah, inilah standar pendidikan kita, ya. Teman-teman harus ini loh akui.
standar pendidikan kita baik yang negeri itu sudah tercampur dengan paham radikal. Nggak cuma pendidikan, instansi-instansi yang lain juga yang nggak bisa saya sebutkan. Betul nggak teman-teman? Sudah jadi rahasia umum. Betul? Sudah jadi rahasia umum. Nah, jadi ketika saya SMA itu, saya dalam tanda kutip di sidang lah ya. Di sidang itu jadi kayak dikumpulkan di suatu ruangan, ada guru BK, ada kepala sekolah, ada wali kelas, ada guru agama, dan juga ada orang tua saya. Nah, jadi saya tuh difitnah macam-macam. Saya dibilang katanya kena kristenisasi karena pergaulan. Katanya ini. Ada poin di mana orang tua saya itu membela saya. Ya, saya tadinya nggak berharap mereka membela saya. Ternyata mereka bela saya. Mereka bilang saya di rumah juga nggak bergaul macam-macam. Saya di rumah terus. Justru saya dulu anaknya introvert gitu kan. Jadi guru saya diam gitu kan. Enak aja lo Islam gue dibilang pergaulan bebas. Kalau di survei juga nih tempat dugem di daerah selatan kebanyakan yang datang KTP-nya Islam semua, mau apa lo? Lanjut ya. Jadi ketika berbicara mengenai pergaulan itu orang tua saya membela, dan di poin dimana saya itu diancam. Ya diancam, ya nilainya dijelekin dan seterusnya. Sampai ada ya guru Kristen. Ya sebenarnya itu saya nggak terlalu begitu dekat, cuman saya beberapa kali ngobrol, dan ngobrol itu bukan soal agama loh, mereka aja yang so tahu. Saya ngobrol soal pelajaran, mata pelajaran. Ya, dengan guru Kristen itu, ya perempuan. Gak lama setelah kasus saya, tiba-tiba guru tersebut dimutasi, tahu nggak? Ya, jadi saya ngerasa bersalah, tapi ya saya bersyukur, ada bersyukurnya juga sih. Beliau dihindarkan dan apa ya istilahnya tidak berada dalam lingkungan yang toksik seperti itu ya. Tapi saya nggak enak. Ya gitu. Nah, jadi singkat cerita, setelah saya disidang seperti itu ya ngamuk lah saya. Itu ya, saya tantang balik ya sama mereka. Jadi waktu dulu SMA saya itu menyumbangkan prestasi saya. Saya dulu ikut debat bahasa Inggris, saya ikut debat bahasa Indonesia, saya juga ikut lomba pidato dan seterusnya. Saya ungkit-ungkit lah, iyalah harus flexing sama Islam itu. Kalau bahas depan mereka tuh kita harus sombong. Kalau mereka kadang nginjek-nginjek kita nggak tahu diri mereka itu. Jadi saya bilang kan, saya sudah nyumbang prestasi segitu banyaknya, masa saya dibilang diancam dan di framing seolah-olah saya ini membawa pengaruh buruk. Padahal saya nggak pernah ngerokok. Ya itu kan kalau teman-teman yang mungkin berkecimpung di dunia pendidikan kan tahu ya, pelanggaran yang paling justru diperhatikan itu ya kenakalan remaja pada umumnya. Lo orang pindah agama kenakalan remaja dari mana coba? Makanya saya bingung sama pola pikir orang Islam itu, orang pindah agama seolah-olah hal yang berbahaya gitu loh. Padahal lebih berbahaya kalau kamu tetap jadi Islam. ya, jadi saya lanjut ya. Dari hal-hal seperti itu yang membuat saya berontak dan mempunyai keinginan, semakin tekad saya bulat bahwa semakin saya ditekan, semakin saya dihambat, justru semakin tekad saya bulat, ya nekat gitu ya. Saya menghadapi kekerasan fisik dari orang tua saya menghadapi kekerasan verbal juga, dikucilkan juga pernah. Cuman kalau kita ngomong yang sekarang, apakah saya apakah sampai sekarang saya masih merasakan hal-hal sedemikian? Enggak. Puji Tuhannya udah enggak. Makanya saya bilang, yang teman-teman lagi perjalanan untuk murtad, semangat ya. Percayalah suatu saat nanti kalian akan memperoleh mahkota kehidupan. Kalau kalian nggak bisa mendapatkannya kesenangan di dunia sekarang, jangan khawatir, karena dunia ini bukanlah tujuan akhir kehidupan kita, ya. Gitu. Nah, kalau teman-teman mau tahu, ketika saya di sidang itu saya ngapain aja itu tadi, ya saya tantang mereka gitu kan. Nggak apa-apa saya dikeluarin gitu kan, nanti saya lapor ke dinas pendidikan. Oh saya dulu orangnya nekat, padahal saya nggak tahu beneran saya lapor atau enggak. Ngomong aja dulu ya kan, ngomong aja dulu ya kan, yang penting saya punya hak juga kan. Kalau nanti saya dikeluarkan hanya karena masalah pindah agama, terus juga saya mengancam gitu kan, dengan ya saya bilang saya viralkan gitu kan. Terus ya saya ungkit-ungkit gitu. Jadi istilahnya ada bumerang bagi mereka gitu ketika mereka mencari-cari kesalahan saya. Karena memang saya tidak pernah ada track record yang buruk ya. Bukan saya mau sombong. Nggak pernah ada track record yang buruk. Paling nakal saya itu celana saya cuma celana pensil. Udah itu doang. Kenakalan saya satu-satunya yang dibilang nakal mungkin melanggar peraturan, yaitu tidak memakai seragam sesuai dengan aturan, yaitu celana saya di pensil. Itu doang udah. Saya nggak pernah ngerokok, saya nggak pernah bolos, nggak pernah terlambat, nggak pernah. Saya selalu datang itu mepet-mepet, paling sering mepet-mepet ya. Gerbang ditutup jam 6.45, jam 6.40 saya datang gitu kan, ngantri salim. Ya itulah kebiasaan Islam ya kan, salim satu persatu ya. Tapi itu bagus sih, saya nggak menganggap itu hal yang buruk. Cuman ya di saat itu aja ketika mereka
mau memposisikan seolah-olah saya ini adalah anak nakal gitulah menurut mereka. Gitu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi saya sudah mengalami yang namanya tantangan yang begitu besar dalam hidup saya ketika saya masih dalam proses pertumbuhan waktu saya baru ABG ya. Umur 17 tahun kan ABG banget tuh. 17 tahun 18 tahun. Sampai saya akhirnya ikut katekumen di umur 18 tahun. Sampai saya akhirnya dibaptis dan sekarang sudah puji Tuhan 2 tahun menjadi official pengikut Tuhan Yesus gitu. Dulu dari Muslim ya, iya betul, dulu dari Muslim. Ocep, apa hubungan Kristen dengan Hansip Romawi? Ya, kalau kamu mau tanya Hansip Romawi, sebenarnya di Romawi itu nggak ada Hansip. Mungkin kalau kamu tanya sama Bang BTN ada Hansip namanya Zulkifli M. Abbas. Ya, nama lainnya itu Nur Alim atau nama kenalnya itu Zuma. Dulu sempat jadi Hansip, nggak tahu selalu sekarang. Di Roma nggak ada Hansip bro, kamu kurang main, ya mainnya kurang jauh. Di Roma nggak ada Hansip ya. Di Roma itu nggak ada Hansip tentara. Hansip itu di bank-bank ya. Mereka memang pekerjaannya mulia gitu kan. Profesinya bagus, lebih bagus ya.